perkembangan era digital saat ini banyak sekali bisnis yang berhasil mentransformasi bisnis mereka dari tradisional ke digital. Dan saya bersama rekan saya Sultoni berkesempatan untuk mengikuti Google, bertemu langsung dengan para pelaku UKM yang sukses mengembangkan bisnis melalui bisnis digital. Bandung merupakan salah satu pusat usaha kecil di Indonesia. Beragam bisnis kecil berkembang pesat di kota kembang ini. Sekarang kita sampai di Bandung. Lokasi pertama yang kita kunjungi atau UKM yang sukses berkembang di bisnis online adalah Papyrus Potok. Salah satu tren yang tidak luput dari UKM di Bandung ialah bisnis digital. Para pelaku UKM Bandung mampu melebarkan sayap ke seluruh Indonesia dengan bantuan internet. Bu April, mungkin bisa diceritakan sendiri, sekarang kan sudah ada 6 cabang. Perkembangannya itu gimana dari konvensional menuju digital? Oke, yang pertama kali kita coba lakukan dulu itu sebenarnya bikin website. Karena kita pengen orang tahu Papyrus itu dan kita gampang deliver, karena di website itu kan bebas naruh paketnya apa aja, foto-fotonya kayak gimana, harganya berapa. Kita mudah untuk meletakkan informasi itu di website yang mana semua orang bisa akses tanpa batasan apapun. Sementara kalau kita pakai konvensional ya, sebar flyer apa segala macam, itu ribet sekali dan biayanya juga gede. Jadi dari 2008 itu kita mulai galakin dengan website, dan dalam waktu 2 tahun setelah menggunakan website dan masuk ke dunia digital ini, di Google Analytics kita bisa ngelihat Papyrus itu paling banyak diakses orang itu di daerah mana, gitu. Jadi kita ngelihat, oh ternyata dengan menggunakan website orang mudah akses Papyrus, dan dia melihat, oh foto-fotonya bagus nih, convenient nih, mereka mulai beralih, mereka mulai pakai jasa Papyrus sebagai foto studio. Lantas kemudian kita kelimpahan, kita tambahin studio di sana sini, di bangunan ini, di gedung ini, itu pun sudah tidak memadai. Di era digital, memperkenalkan diri ke pasar atau mengenali pasar bisa semakin mudah. Ya, perjalanan di Bandung kali ini akan berkunjung ke salah satu pelaku UKM yang menjual kerajinan tangan dengan berbahan dasar kayu. Namanya Izemu. Berbeda dengan Papyrus yang berkembang setelah merambah internet, industri kerajinan kayu Izemu justru dibangun untuk berbisnis di internet. Di awal mulai itu pertama kita offline dulu nih, waktu itu masih sendiri. Jadi desain barang, pameran gitu ya, muncul aktif di apa ya namanya, event-event desainer gitu ya. Terus akhirnya ketika saya waktu itu udah ada 2 temen nih desainer juga untuk oke, kita seriusin nih bisnis, kita cari nama jadi bisnis. Itu kita misinya udah langsung online. Jadi hari pertama kita mendapatkan nama Izemu, hal pertama yang dilakukan beli.com-nya dulu, dan langsung semua platform online kita daftarin gitu. Artinya ketika memutuskan langsung, oh saya mau online aja seperti itu. Emang Ivan sendiri melihat bahwa ini lebih gampang mengembangkan bisnis secara online dibandingkan kalau misalnya saya harus jualan offline gitu, atau gimana? Kalau dibilang lebih gampang kayaknya sebenarnya enggak sih. Sama-sama perjuangan. Juga bukan sesuatu yang saling membalikan telapak tangan gitu ya. Jadi ternyata triknya beda memang. Memulai bisnis baik konvensional maupun digital memiliki tantangan yang berbeda. Namun bagi para pebisnis ini, setidaknya bisnis digital memberi kelonggaran dari segi modal. Hari kedua perjalanan di Bandung diisi dengan paparan mengenai model bisnis online ala Google. Secara proaktif kita juga meluncurkan kebutuhan UKM untuk berjualan secara online ditangkap oleh para penyedia ruang ekonomi digital. Banyak fitur-fitur baru ataupun aplikasi-aplikasi baru yang disediakan. Tidak terkecuali yang dilakukan oleh Google belakangan ini. Sebagai salah satu raksasa internet, Google serius menggarap platform online untuk bisnis kecil. Ini kan Google terus menambah fitur-fitur atau fasilitas untuk para UKM jualan secara online. Urgensinya sampai Google terus-menerus nih ciptain fitur. Kita selalu berkomitmen karena kita pengen membantu UKM, nggak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Google secara global itu mempunyai satu misi untuk membawa the next billion user. Jadi 1 billion orang-orang yang akan masuk online atau internet, dan kita pengen membuat tools-tools yang bisa meningkatkan hidup mereka. Jadi nggak cuma ke online atau internet itu lihat nonton-nonton TV atau main-main game, tapi hal-hal yang berguna. Nah, salah satunya itu dari sektor
UKM atau SMB. Oke, jumlah fitur mungkin kalau sampai tahun sekali udah berapa sih yang diciptakan Google? Aduh, banyak sekali. Kalau dari sektor UKM, yang jelas kita ada Google Business School, itu gratis. Kita ada AdWords Express, tapi kita juga banyak sekali yang terbuka untuk mereka. Misalnya Google Trends, data-data Google pun dibuka secara gamblang. Survei tahunan namanya Consumer Barometer, Google Analytics, YouTube, dan masih banyak lagi. Oke, semasif apa sih perkembangan UKM yang memilih jualan online sehingga akhirnya kan Google juga mengikuti akhirnya gitu? Iya, dari data Deloitte di tahun 2015 itu saya kaget sendiri sih, sangat jauh perbedaannya. Jadi Deloitte itu ternyata mereka mengumpulkan data-data bahwa kalau UKM itu sudah online, itu pertumbuhannya itu per tahunnya bisa sampai 80%, lebih cepat daripada yang offline. Beragam fitur di platform digital telah berkembang. Semestinya hal ini bisa menjadi modal bagi usaha kecil mengembangkan bisnis. Apalagi masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang paling aktif online, sehingga model bisnis online sudah selayaknya dijajal. My Sister Tarigan, Sultoni, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.